Saya cuma lulusan SMA yang mungkin tidak pantas dengan seorang mantan suami saya yang lulusan Akpol. Mohon belas kasihannya, saya ini cuman lulusan SMA. Basic saya cuman seorang ibu rumah tangga yang dulunya pada saat saya menjadi bayangkari, saya cuman hanya mengurus anak, mengurus suami, dan menjadi aktif kegiatan bayangkari. Saya cuma lulusan SMA yang mungkin tidak pantas dengan seorang mantan suami saya yang lulusan Akpol, lulusan PTIK, lulusan Sespim, lulusan Lemhanas. Apalah dayanya saya ini cuman hanya diam, selalu diam. Ketika saya bebas dari penjara, saya menemui Ibu Tika Bisono karena saya merasa udah ada trauma, bahkan antara gesekan besi dengan gembok itu saya udah rasanya tuh kayak trauma. Iya. Dan saya menemui beliau, alhamdulillah saya bisa sedikit tenang. Bahkan pada saat saya ditemenin beliau ke lapas, itu saya nggak sanggup. Beliau selalu menguatkan saya bahwa kamu bisa, kamu kuat. Akhirnya saya bisa masuk ke tempat yang saya anggap itu, dan selama ini saya diam karena saya memprioritaskan masa depan anak-anak saya. Pada saat saya bebas dari penjara itu, saya didampingi sama Ibu Tika, dan dulu ada pendamping Prof. Oce juga. Anak-anak mengatakan kepada saya, "Ma, kami terpaksa ikut sama Papa karena kami ingin sekolah. Mama tidak punya apa-apa." Dan anak bungsu saya nangis seperti ini, "Ma, aku takut kalau tinggal sama Mama, nanti Mama diapa-apain lagi sama Papa." Dan itu yang membuat saya selama belasan tahun saya diam demi anak-anak. Dan saat ini anak-anak pun masih takut untuk bertemu saya, dan seolah-olah anak-anak dikuasai, dikendalikan agar seolah membenci ibu kandungnya. Saya tekankan, saya tidak akan berpisah dengan ketiga putra-putri saya jika saya tidak dipenjara. Jadi saya tidak pernah terima itu, Bapak. Jadi saya penjara itu saya merasa bahwa gara-gara penjara itu saya berpisah dengan ketiga putra-putri saya. Dan sampai saat ini anak-anak di bawah kendali mereka. Dah. Ada lagi mas. Ya. Maaf ya kalau masalah anak-anak saya suka ke bawah. Tapi surat yang di Kapolri seperti apa sih, sudah diserahkan secara elektronik atau dihubungi? Sudah dikirim langsung. Memang tugas saya sebagai kuasa hukum memonitor, dan kalaupun nanti dipanggil, kita siap untuk menjelaskan dengan apa yang surat kita kirim. Yang lain sebenarnya. Oke. Bahwa nanti ada yang disampaikan buat Meli sendiri, artinya kan ini selama ini dia diam, seribu bahasa apa sih? Saya juga melihat
dia merasa dicaci, dihina, difitnah. Intinya saya sama sekali tidak ada niat untuk menghina atau mencaci saudari Melly Guslau. Dan saya pun kalau dia merasa itu fitnah, itu versinya Melly Guslau. Yang jelas apa yang saya katakan itu adalah fakta. Saya punya saksi-saksi hidup dan insya Allah apapun yang saya sampaikan kepada kalian, saya bisa pertanggungjawabkan. Dan kalau perlu ada yang berani mengkonfrontir saya dengan Melly Guslau, saya siap. Artinya gini, tidak ada dendam ya. Klien tidak ada dendam dengan Melly Guslau. Cuman memang berangkat dari awal itu Iya, akar kehadirannya permasalahan. itulah yang menjadi akhirnya semua buyar. Iya, bukan saya yang selingkuh. Oke. Ya. Mungkin perlu saya tambahkan sedikit teman-teman, dari TikTokan Bawati ya yang beredar banyak, saya juga baru nemuin kemarin satu persatu, dan saya lihat geng komen ternyata banyak banget, dan nadanya positif, terutama mewakili mereka yang terzolimi gara-gara KDRT dan sebagainya. Jadi buat saya dari kasus ini insya Allah jadi sebuah gerakan ya, gerakan anti KDRT Amin. dan KDP, kekerasan dalam pacaran. Dan ini juga bukan hanya buat Polri, buat Kapolri, tapi juga buat kementerian-kementerian terkait ya, seperti PPPA ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang bagi saya juga belum banyak berbunyi gitu ya. Jadi semoga ini akan jadi gerakan yang masif di 38 provinsi di Indonesia, dan tentunya dengan bantuan teman-teman wartawan semua, karena ini udah bukan lagi masalah pribadi ya, ini udah masalah kesehatan mental nasional. Itu aja yang mau saya sampaikan. Pak, waktu itu waktu di penjara itu berapa lama di penjara berapa lama? Dan saya dengar kan awalnya itu hubungan antara Melly Guslau sama mantan suami itu kan proyek langsung tuh. Jadi ada penyesalan nggak karena hobinya proyek langsung terpanggil. Oke. Kurang lebih saya di penjara 17 bulan. Kasus pertama itu pencurian. Pencurian, saya mengambil uang tabungan anak-anak yang atas nama mantan suami. Itu saya dijadikan tersangka bersama putri sulung saya. Tapi yang dipidana adalah saya. Terus itu 1 tahun. Murni saya tidak ada cuti bersyarat. Terus kasus kedua pengrusakan itu saya divonis 5 bulan, dan itu pun ada pelanggaran HAM ya Bapak. Nanti, tapi itu nanti. Terus 17 bulan saya dalam penjara dengan 2 kali sidang, dan masalah proyek album. Jadi kembali lagi, ini berkali-kali saya ceritakan kepada semua, dan saya juga di akun media sosial saya sudah jelaskan bahwa saya tidak membuat proyek bersama Melly Guslau. Jadi itu proyek dengan saya dengan mantan suami dan dengan senior mantan suami yang dulu menjabat saat itu di Reskrimsus Polda Metro tahun 2008. Itu proyek kami, dan CD lagu itu akan didistribusikan di internal Polri. Dan setelah itu saya meminta lagu kepada pencipta lagu yang hebat tuh, saya pilihlah semua, termasuklah Melly Guslau, karena dulu jujur aja nih, saya sangat ngefans dengan karya-karya Melly Guslau. Saya kagum dengan karya-karya Melly Guslau pada saat itu. Kalau sekarang saya sudah nggak respect.
saya datang ke Melly Guslo, dan bukan hanya Melly Guslo yang saya datengin, karena dulu ada Mas Yofi Widianto, Badai Krispati, dan siapa lagi, Dewi. Nah itu musik director dari album saya itu adalah Pai pada saat itu. Jadi saya itu dengan Melly Guslo cuma hanya sebatas saya membeli lagu seharga 35 juta pada saat itu, saya membayar di Aquarius labelnya, hanya itu. Dan kebetulan setelah itu saya datang ke rumah Melly cuma sekali dan langsung dikasih lagu. Itu dia cuma hanya mengatakan saya punya lagu, dia mendengar lagu saya ada lagu seperti ini, kebetulan Ocha memilih lagu 3, kamu harus, nanti kamu dapat lagu dari situ. Saya kasih lagu Ocha 3, dia akan pilih 2 lagu. Nah, 1 lagu ini kamu untuk kamu, kata dia. Saya hanya sekedar itu aja dengan hubungan saya dengan Melly Guslo, dan intens tuh jadinya. Melly Guslo selalu berhubungan, SMS saya, lewat Yahoo Messenger segala macam, sampai dia minta bantuan dan saya sudah sampaikan bantuannya seperti apa, dan sampai saya memberikan nomor handphone kepada suami saya karena dia mengeluh membangun rumah, mahallah genteng, mahallah semen. Nah, saya sampaikan saya tidak punya, saya tuh sebenarnya bukan saya yang pegang uang tuh suami saya yang punya uang banyak. Kamu minta bantuan sama dia, yang itu mah beres kamu. Sampai detik ini saya nggak tahu Melly Guslo dibantu apa tuh pas bangun rumah, dia dibantu apa aja sama mantan suami saya, karena mereka intens berhubungan udah di belakang saya. Jadi sudah nggak ada saya sudah tidak tahu mereka seperti apa hubungannya. Jadi itu aja sih. Boleh berteman, misalkan berteman, tapi tidak harus mengkhianati orang yang sudah mempertemukan dan memperkenalkan dengan suaminya, dan jangan di belakang saya. Dan saya tekankan lagi, Melly Guslo pada saat itu saya anggap pengganggu rumah tangga saya, karena saya tidak pernah mendengar penjelasan dari Melly Guslo sendiri. Udah cukup? Oke. Terima kasih ya. Terima kasih udah hadir. Yuk, Mbak Asna, realitin dulu. Gitu, nah.